Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat ketemu lagi dengan saya Desi Dan saya Bayu Predanto. Apa kabar Tante Bos? Selamat tahun baru. Tahun baru juga buat semuanya. Deg-degan. Gimana nih? Tinggal menunggu jam lagi loh. Berapa jam lagi nanti kita mau debat capres yang kedua. Betul. Tapi udah rame. Kira-kira siapa yang diuntungkan dan siapa yang nanti akan dirugikan. Dan itu kayaknya tuh udah kayak main harga saham atau kayak gambling atau judi atau apa ya. Udah kayak ini yang menang, itu yang menang, satu yang menang, dua yang menang, tiga yang menang, gini. Kayak aduh, kayak orang udah taruhan. Nah padahal emang sih debat pada tanggal 7 hari Minggu besok ini nih pertama kali loh di waktu libur kan ya. Ya, 7 Januari hari itu Minggu. Ya itu Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo itu adu gagasan. Apa aja tadi itu? Pertahanan, Ada pertahanan, keamanan, ada keamanan, geopolitik, betul, terus dan sama hubungan internasional. Oke, kalau kita bahas 4 tema itu, kira-kira kalau kita ngomongin pertahanan, siapa nih yang diuntungkan? Jelas ya, kalau pertahanan banyak orang sudah tidak lagi meragukan sosok Prabowo Subianto karena dia Menteri Pertahanan yang tentunya dia punya pemahaman, dia punya pengalaman, dia punya pengetahuan tentang pertahanan keamanan Republik Indonesia. Sampai dibilang katanya Prabowo ini debat besok itu di atas angin. Nah, Aku baru mikir atas angin tuh mana ya? iya. Cuman itu juga bisa menjadi ujian dan tantangan buat Prabowo, Tante. Karena kenapa? Karena kita juga di situ akan menguji apakah selama ini Prabowo sebagai Menteri Pertahanan itu menteri yang betul-betul bisa dianggap kinerjanya bagus gitu. Karena ternyata kan banyak catatan dan kritik juga terhadap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Misal nih yang terbaru nih Tante nih. Apa tuh? Pembelian pesawat tempur bekas asal Qatar. Itu tuh kemarin. Mirage 2000-5 yang dulu kalau kita ingat di bulan Juli Prabowo begitu yakin kalau pesawat itu harus dibeli karena ada beberapa pesawat tempur kita yang sudah tidak layak. Belakangan pembelian pesawat yang harganya hampir 12 triliun rupiah itu ditunda Tante. Kok penundaannya itu juga muncul jelang debat. Tapi kan emang biasa ya, kalau pertahanan kita tuh suka beli-beli tuh pengadaan alutsista itu yang bekas dari negara lain, bahkan katanya di negara itu udah nggak dipakai lagi, akhirnya dibeli di sini. Tapi ternyata memang cuma dipakai berapa tahun udah gitu nyungsep gitu kan. Nah tapi ini tuh kemarin itu yang ketika mengomentarin soal alutsista itu kubu-kubunya dari paslon 3 Pak Ganjar itu juga kencang juga tuh dia bilang ya gimana mau maju belinya alat barang-barang bekas, alutsista bekas, pesawat bekas. Nah, padahal kalau kita merujuk lagi ke Undang-Undang Industri Pertahanan, di situ sudah jelas Tante, haram hukumnya kita membeli alutsista bekas begitu. Karena kenapa? Ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi sesuai dengan undang-undang itu, kayak misalkan transfer of teknologi, kemudian ada unsur kandungan lokal di alutsista yang kita beli begitu. Nah, persoalannya pesawat bekas asal Qatar ini kan diproduksi Prancis gitu. Dan dalam konteks undang-undang kita belum bisa tuh untuk menyesuaikan itu. Nah, itu yang kemudian banyak kritik dari para pakar pengamat militer gitu yang mempersoalkan dulu kenapa sih kita harus membeli jet bekas dengan harga yang nggak jauh dengan kalau kita membeli pesawat jet baru. Iya kan udah perang. Aku juga pernah bikin liputan tuh alutsista itu kan biasanya kalau itu kan tender ya kan tender nih mainannya dulu mainannya sekjen ceplosan. Jadi itu barang yang harganya lebih murah dengan kekuatan ataupun kualitasnya lebih bagus itu kalah sama orang yang ngasih pelicin. Nah, itu lagi-lagi yang jadi sorotan sejak lama Tante Bo, bahwa anggaran alutsista kita itu mendapat perhatian besar karena transparansinya yang kurang. Dengan alasan apa? Ya rahasia negara. Tapi ini karena topik pertahanan panjang banget Tante, dan ada topik-topik lainnya yang harus kita ulas. Kayaknya kita lewatin dulu lah. Ya mungkin dalam konteks debat pertama ini untuk pertahanan ya saya sih megang Prabowo ya karena dia Menteri Pertahanan ya. Nah, kan, tapi kan Ganjar kan ada wakilnya juga tuh. Ada wakilnya juga tuh. Menko Polhukam
Nah, Dia ini juga loh. Ini kalau terjadi saling serang antara satu dengan dua, ini sama-sama kena nih. Nah, ini yang menarik diuntungkan nih. siapa? 1 dan 3, Anies. Ya. Jadi bisa jadi nih, walaupun yang satu Menteri Pertahanan, satu punya wakilnya Menko Polhukam, tapi kalau ini disindir, loh kan Menko Polhukam juga mengamini, gitu kan? Amin, gitu kan? Jadi kadang-kadang orang bilang ini, debat yang kedua ini, capres ini kayaknya yang di atas angin itu memang Prabowo, terus udah gitu Ganjar di atasnya, nomor 2 Amin di bawahnya, Anies di bawahnya, Anies. Terus udah gitu, mungkin orang pada lupa kalau Anies itu memang sering diundang untuk internasional bicara. Makanya kalau bicara kan ada topik lainnya, makanya yaitu hubungan internasional dan geopolitik gitu. Ngomongin internasional, kira-kira kalau ngomongin internasional bicara yang kan akan dibahas itu masalah Papua, masalah Rohingya, masalah hubungan Cina, masalah Palestina, Gaza, masalah apa lagi tuh, macam-macam nih. Nah, kalau ngomongin internasional, kira-kira yang diuntungkan siapa? Kalau kita pernah mencermati ketiganya di forum CSIS, ada Anies, ada Prabowo, ada Ganjar. Di situ yang cukup realistis kita cermati ya pasangan nomor urut 1 ya, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar gitu. Dia memberikan gagasan-gagasan yang spesifik tentang mau dibawa kemana arah politik luar negeri Indonesia. Termasuk menyelesaikan persoalan Palestina, Tante Bo. Indonesia juga di pemain penting di gelanggang internasional. Katanya Pak Anies kan waktu itu kan. Betul. Ada beberapa hal yang juga ditawarkan oleh Anies Baswedan ketika menekankan bahwa kebijakan luar negeri kita bukan lagi kebijakan transaksional yang tidak hanya sekedar mencari untung untuk kepentingan negara, tapi juga menunjukkan eksistensi Indonesia, bahwa negara Indonesia itu adalah negara besar, negara yang punya gagasan besar untuk menginspirasi negara-negara lain untuk mengadopsi gagasan-gagasan Indonesia. Itu yang ditekankan oleh Pak Anies Baswedan. Ya, artinya bahwa dukungan masyarakat Indonesia kalau jadi presiden, memang kalau ketiganya bilang bahwa mereka mendukung Gaza, tapi kan kita udah tahu ya bagaimana kondisi di Gaza. Indonesia perlu bangga loh punya rumah sakit Indonesia di Gaza. Meskipun sekarang kondisinya sudah direbut oleh tentara Israel ya Tan. Tapi sejarah sudah membuktikan bahwa dia banyak udah nolong-nolong orang di situ. Nah, kalau ngomongin ini nih, pengungsi-pengungsi yang sekarang masuk di Aceh nih. Nah, kira-kira ini gimana nih? Masing-masing dari capres pasti punya perspektif mau diapakan para pengungsi-pengungsi ini. Kalau kita lihat sih kan memang Pak Prabowo itu lebih cenderung untuk menolak ya kedatangan dan menerima pengungsi-pengungsi Rohingya itu yang datang secara ilegal gitu. Cuman mau diapakan ke depan karena konteks kasus Rohingya ini kan akan sangat panjang ya akan terus-terusan datang ketika akar permasalahannya itu tidak segera diselesaikan gitu. Itu kita belum lihat gitu. Pun dengan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Makanya itu nanti kita tunggu di debat Minggu 7 Januari nanti bagaimana para 3 capres ini menyelesaikan persoalan Rohingya yang kian berlarut-larut karena akar permasalahannya sendiri itu tidak selesai. Sumber permasalahan sendiri itu tidak selesai. Ngomongin tadi ditolak, tapi sekarang yang ngebuka, yang mengamini bahwa kami menyediakan tempat itu di masanya siapa coba? Iya. Nah ini kan jadi dilema juga. Betul. Dia bilang dia menolak, tapi kan ternyata memang kondisinya keadaannya ada di Banda Aceh, ada di Aceh Timur, dan juga mereka itu kan memang penanganannya ya kalau sekarang yang menjadi rame ya kata orang sekarang udah mulai dipolitisir dari pengungsian Rohingya dan segala macam, dan hubungan dari di Laut Cina Selatan itu perbatasan semuanya pokoknya dipolitisir. Memang bisa buat ngangkat ya itulah elektoral dan elektabilitas. Nah, kalau internasional kita udah bahas. Nah, bagaimana dengan keamanan? Nah, kalau keamanan ya mungkin Pak Mahfud MD sebagai Menko Polhukam bisa lah ya memberikan input untuk Ganjar Pranowo. Tapi kan lagi-lagi ya kita tunggu, memberikan input itu kan bukan berarti ujuk-ujuk unggul ya Tan ya. Terus kalau misalnya keamanan ini gimana? Kayaknya kalau ngomongin alutsista ya itu
banyak yang kena sindir, ya kan? Ada yang kena sindir. Yang paling aman, yang paling bersih itu paslon nomor 1, ya kan? Kenapa? Dia nggak punya, dia bukan seorang Menhan, dia juga bukan seorang Menko Polhukam, dan dia juga nggak ada beban. Lu mau ngomongin apa? Korupsi alutsista? Bisa ini Nggak kan? ada catatan. Nggak ada catatan, dia bilang kan. Nah kalau misalnya pembelian alutsista bekas, nggak ada catatan juga. Ya. Yang kena kan yang 2 dan 3 gitu. Yang 3 ke bawah-bawah dong. Kalau nggak ada itu nggak akan teramini kan gitu. Begitu bukan? Ya, kita cermatin aja lah nanti Tante gimana debat pamungkas antara 3 capres Anies Baswedan, Prabowo, dan Ganjar Pranowo untuk membuktikan gagasannya tentang pertahanan keamanan, kemudian hubungan internasional dan geopolitik Tante. Tar dulu sebelum ditutup nih. Ini nih yang soal K-popers nih. Nih ini salah satu cara untuk memenangkan Ya, satu debat fenomena yang capres lagi juga di balik medsos atau memang bagian dari apa nih? Karena ternyata diikutin. Begitu yang ini berhasil dapat ya banyak dari inilah dari K-popers yang itu kan positifnya gitu cuplikannya ya dengan ketika berbicara dengan K-popers itu ternyata diikut-ikutin ada yang paslon lainnya. Nah ini gimana? Nah cuman kalau diikutin itu akan sama berhasilnya atau enggak ya? Karena kalau kita liatin apa yang terjadi dengan fenomena K-popers membuat akun Anies Bubble itu ya, itu lebih terlihat organiknya ya daripada sesuatu yang sengaja dibuat-buat. Ya nggak sih Tan? Iya. Bener sih. Tapi kalau lihat suara di luar nih, debat besok nih, tanggal 7 Januari dari 3 paslon. Ini kan kadang-kadang yang 2 kan agak ngeremehin yang 1, 2, 3 nih ngeremehin yang 1. Nah, kira-kira punya senjata pamungkas apa nih yang 1 nih? Yang 1 pasti akan menekankan dari sisi mengembalikan Indonesia menjadi negara yang disegani di internasional, negara yang tidak hanya sekedar menjadi peserta biasa gitu, tapi punya peran besar dalam kebijakan politik luar negeri. Menjaga dan memperkuat sistem pertahanan Indonesia. Itu juga penting. Dan tanpa beban, nggak punya dosa dan nggak punya intrik-intrik di belakang dengan yang di belakang layar itu tuh, yang itunya itu. Udah deh, dari capek-capek ngomong, kita sudah jajah sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa like dan subscribe.